Hello youth, happy Sunday. Apa kabar semuanya? Senang banget nih bisa ketemu lagi di online service JPCC Youth. Semuanya lagi di rumah, lagi berdiri, lagi duduk atau lagi santai. Saya mau ngajak semua, come on, let's praise Jesus. Here we go. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I'll ever need. Come on, you say. Sing it together. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Come on. An oasis here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yeah. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning. And I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Everybody sing it out. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us. All the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Come on. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Sing it out. Oh la la. When I let go, then I found life. Come on. La 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 la. When I let go, then I found life. Clap your hands together. Come on, church. Declare it. So I let go. And I let love Show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us. all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I found life. Come on, are you ready? When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I sing it out. Oh la la, oh la la. When I let go, Then I found life. Oh la la, oh la la. when I let go, sing it. Oh la la, oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la. Oh la la, when I let go. So I let go, and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I'll ever
JPCC Youth, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Walaupun kita semua tetap stay home aja, but why not, ya nggak sih? Mungkin ini adalah langkah taat kita yang bisa mengubah dunia. Kenapa enggak, walaupun kecil, but impacting the world, right? Dan siapa yang hari ini setuju sama aku kalau misalnya team praise and worship bikin kita semangat banget? Oh lala, oh lala, when I let go, then I found life. Wow. Kata Didi, udah, please. Well, thank you so much team untuk apa yang kalian lakukan hari ini, luar biasa banget. I give you 5 star. Thank you so much once again. Hari ini aku punya pengumuman penting nih buat kalian semua, bahwa JPCC Youth akan membuat dan mengadakan online gathering pertama kita dengan judul Freedom Weekend. Jangan lupa daftarin diri kalian mulai hari ini di dan melalui MyJPCC. Buat teman-teman yang belum memiliki account MyJPCC, buruan deh daftar sekarang juga. Dan ajak semua teman-teman small group kalian juga untuk daftar, so kalian juga bisa have fun bareng sama-sama mereka nanti di online gathering pertama kita. Karena online gathering ini bebas biaya alias free, dan kalian dengan hanya mendaftar kalian bisa mendapatkan akses ke berbagai session breakouts yang ada. So please langsung daftar sekarang juga. Dan kalau ada aku, all the fun begin, iya nggak sih? Hari ini aku masih mau bermain sama kalian semua di penghujung online service ini, so stay tune. Aku mau lihat kalian semua main sama-sama dengan virtual small group kalian. Mungkin kalian bisa jadi game masternya juga seperti aku. Atau kalian bisa jadi menantang SGL kalian atau menantang teman small group kalian untuk ngelakuin game yang akan kita lakuin nanti, iya nggak sih? Tapi jangan lupa saat kalian ngelakuin itu, kalau misalnya ada yang kalian abadikan di Instagram kalian, jangan lupa untuk nge-tag kita di JPCC Youth dengan hashtag JPCC Youth GM. Aku mau banget ngeliat apa yang kalian lakukan dengan small group kalian. It's gonna be fun, right? Dan hari ini sermon kita akan dibawakan oleh Kak Edberg dengan tema yang masih sama dengan minggu lalu, yaitu storyteller. Before we start, let's watch this video. Halo JPCC Youth, Kak Ed berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Aku tahu mungkin beberapa dari kalian sudah mulai bosan karena di rumah aja. Sama, aku juga. Tapi Kak Ed yakin selama kalian di rumah, kalian punya banyak sekali kesempatan untuk mengeksplor diri kalian. Aku lihat beberapa dari kalian, ada yang mulai belajar masak, wow. Ada juga yang mulai berolahraga, bahkan ada yang sudah mulai bisnis sendiri. Kalian keren sekali. Apapun yang kalian kerjakan, pastikan tetap produktif dan maksimalkan kesempatan kalian selagi di rumah. Nah, hari ini kita masuk dalam minggu yang kedua untuk seri Storyteller. Di mana di seri ini, dari minggu kemarin sampai beberapa minggu ke depan, kalian akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang sangat menarik yang diceritakan langsung oleh our greatest storyteller, Tuhan Yesus. Yang pastinya setiap cerita yang diangkat itu akan sangat applicable dan sangat berguna buat kita semua yang mendengarkannya. Are you excited? Yes, me too. Nah, untuk mengawali sermon hari ini, Kak Edberg
ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Seberapa dari kalian yang pernah ngerasain yang namanya left out? Aku ingat nih, soal left out, aku ingat cerita aku waktu SMA. Jadi, pada saat jam istirahat dulu, semua cowok-cowok di kelas aku, mereka semua ke lapangan basket, dan mereka bermain basket. Dan di kelas, aku satu-satunya cowok yang gak diajak untuk ikut bermain basket. I know that I cannot play basketball. Tapi saat itu aku ingat betul bahwa aku pengen banget join sama mereka. Aku pengen banget belajar. Setidaknya aku pengen banget bergabung dengan mereka. Tapi faktanya adalah aku gak diajak. And I was sad. Really, really sad. Mungkin juga kalian pernah ngalamin saat ada salah satu dari teman kalian di kelas yang ulang tahun dan seluruh kelas semuanya diundang kecuali kamu. Kira-kira gimana rasanya ya? Atau mungkin sekarang nih, pada saat lagi di rumah aja, kalian saat lagi scrolling Instagram kalian atau lihat Instastory, tiba-tiba ada salah satu dari teman kalian ngepost kalau mereka baru Zoom atau hangout bareng online tanpa ada kamu di situ. Kamu nggak pernah tahu, kamu nggak diajak sama sekali. Kira-kira gimana rasanya? Ya, itu rasanya ketika kamu di left out. Pastinya nggak enak, betul. Pastinya mengganjal di hati. Yes. Dan mungkin mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di pikiran kalian. Kenapa ya kak? Gue nggak diajak. Gue salah apa ya? Apa kurangnya gue di depan mereka? Atau apa gue seburuk itu di depan mereka? Dan berbagai pertanyaan lainnya yang muncul di pikiran kalian. Hey, yes, that's left out. Dan kejadian perasaan seperti ini, pengalaman seperti ini tuh somehow nggak cuma terjadi saat kamu di sekolah atau di rumah. Tapi juga maybe saat kamu di gereja, saat kamu di youth, atau saat kamu di small group. Dan kamu pernah merasakan left out, sehingga kamu berpikir bahwa mungkin I have to be impressive to go to church. I have to be impressive to belong to this community. Impressive. Apa yang kalian pikir impressive itu seperti ini? Keren juga ya. Kalau seperti ini, atau harus impressive seperti ini? Ya. Beberapa dari kalian mungkin pernah berpikir, yes, I have to be impressive if I want to come to church, if I want to join this community. Sehingga menurut kalian mungkin, kak, aku nggak pantas lah ke gereja, kak. Kayaknya gereja bukan tempat aku, kak. Masa lalu aku itu tuh, kak, terlalu kelam, terlalu jahat, kak, terlalu buruk. Kak, latar belakang keluarga aku itu buruk sekali. Kayaknya aku nggak cocok ke gereja. Atau mungkin, kak, gereja itu cuma buat orang-orang yang kudus, kak. Yang setiap hari baca Alkitab, yang setiap hari doa. Atau cuma buat orang-orang yang pakaiannya keren, kak. Yang populer dan, aduh, I don't think I belong to this place. Dan muncul di pikiran kalian, I do not belong in the church, kak. Aku kayaknya gak cocok, kak, ada di gereja atau ada di komunitas ini. Hey, aku cuma pengen bilang, kalau kalian pernah berpikir seperti ini, kamu gak sendiri. Aku pernah punya pemikiran yang sama dengan kamu. Dan teman-teman juga di luar sana juga ada juga yang pernah berpikir seperti yang kamu pikirkan. Tapi, aku cuma pengen bilang adalah, God knows you so well. Jesus knows you so well. Maka dari itu, karena dia tahu betul, dia mengerti betul apa yang kamu rasakan, rasanya ketika di left out,
Makanya Tuhan Yesus perhatian dengan itu dan dia ceritakan salah satu cerita perumpamaan di Alkitab yang luar biasa yang akan sama-sama kita baca saat ini. Kalian buka di Alkitab kalian, di Lukas 14, mulai dari ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita lihat apa yang Tuhan Yesus ceritakan pada saat itu. Di ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pada suatu waktu ada seorang mengadakan pesta yang besar dan mengundang orang banyak. Ketika sudah waktunya untuk mulai pesta, orang itu menyuruh pelayannya untuk pergi kepada para undangan dan berkata, silakan datang, semuanya sudah siap. Kalian bisa bayangkan, di cerita ini ada orang yang akan mengadakan pesta. Anggap saja bahwa mungkin kalian mau mengadakan pesta ulang tahun, dan kalian sudah siapkan semuanya sebegitu rupa, sangat-sangat detail, dan sangat baik. Dan kalian minta salah satu pelayan kalian untuk mengundang orang-orang yang kamu maksud untuk bisa datang memeriahkan pesta ulang tahun kamu. Kurang lebih sampai di situ ceritanya. Oke? Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ayatnya ke-18 dibilang seperti ini. Tetapi mereka semua, seorang demi seorang, mulai minta maaf. Yang pertama berkata kepada pelayan itu, saya baru saja membeli sebidang tanah dan perlu pergi memeriksanya, maafkanlah saya. Ada lagi yang lain berkata, ayat 19, saya baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencoba lembu-lembu itu. Maafkan saya. Belum selesai, yang lain lagi berkata, saya baru saja kawin, karena itu saya tidak dapat datang. Jadi, kalian bayangkan, kamu sudah menyiapkan semua acara sedetail itu, sebaik itu, dan coba dengan sengaja mengundang orang-orang tersebut, tapi mereka dengan begitu banyak alasan gak bisa datang. Kalian coba bayangkan, orang-orang yang kalian undang ke pesta ulang tahun kalian misalnya, tiba-tiba teman kalian menelpon kalian kasih tahu, bro, sorry bro, gue gak bisa datang ke ulang tahun lu. Ban gue kempes, gue gak ada kendaraan. Sis, sorry sis, tiba-tiba pas di jalan heels gue patah, jadi gue gak bisa datang. Bro, sorry, gue ketiduran, gue ngantuk banget, gue lupa kalau ada ulang tahun lu hari ini. Atau sis, sorry, tiba-tiba gue berantem sama nyokap gue gak bisa datang ke ulang tahun lu. Dan begitu banyak alasan yang lain yang teman-teman kamu buat sehingga mereka gak bisa datang. Kira-kira gimana perasaan kamu? Ya, betul. Kesel banget. Kesel. Marah, emosi. Dan itu juga yang dirasakan oleh orang Tuhan yang dicerita Tuhan Yesus ini. Tapi lihat apa yang orang ini lakukan selanjutnya. Ayat 21, sama-sama kita baca. Pelayan itu pulang memberitahukan segala sesuatu itu kepada tuannya. Betul ya? Dan tuan itu marah sekali. Lihat kan? Dan berkata kepada pelayannya, cepat pergi ke jalan-jalan dan gang-gang kota, bawalah kemari orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus saat itu pasti bingung. Tuhan, kenapa orang tersebut tidak saja mencoba reschedule lagi pestanya sehingga orang lain mungkin lebih mungkin untuk datang? Atau kenapa tidak si pelayan itu coba mengejar kembali orang yang diundang dan coba meyakinkan mereka kembali supaya mereka tetap datang? Tapi tuan yang mengadakan pesta itu berpikir yang lain. Secara nggak langsung dia pengen bilang bahwa it's okay, nggak masalah, mau ada mereka atau nggak ada mereka, aku akan tetap melaksanakan pesta ini, mengadakan pesta ini. Undang siapapun, di sudut kota ini siapapun, yang penting mereka mau. Yang penting mereka mau untuk datang. Dan kamu lihat, siapa yang datang? Orang cacat, orang lumpuh, orang miskin, orang buta. Nah, pada zaman itu, orang-orang seperti ini itu sangat terpinggirkan di masyarakat umumnya. Tapi yang luar biasanya adalah mereka loh diundang dan mereka mau untuk datang dan menikmati acara pesta tersebut.
Bahkan tidak hanya sampai situ. Selanjutnya dibilang bahwa tuannya meminta supaya memenuhi seluruh ruangannya itu, acaranya itu, dengan setiap orang, siapapun, tak terkecuali. Wow, keren sekali. Nah, saat itu pasti orang-orang yang mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini pasti kagum. Wah, gila ya Tuhan, keren banget. Ternyata mereka bisa paham bahwa kerajaan surga itu tidak memandang latar belakang seseorang. Tidak memandang keadaan apapun itu. Tuhan yang ada di sorga, Bapa kita yang di sorga itu, menerima siapapun, mengundang siapapun dengan latar belakang apapun. Nggak peduli latar belakang keluargamu seperti apa, kaya, miskin. Tidak peduli suku apapun kamu. Tidak peduli kondisi kerohanian kamu seperti saat ini. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu kamu. Tidak peduli seberapa rajin, seberapa tahu kamu akan Alkitab. Tidak peduli seberapa sering kamu ke gereja. Hey, Tuhan cuma bilang, you are invited. Kamu itu diundang dan kamu pantas untuk bisa datang bergabung bersama-sama dengan aku di pesta itu. Aku. Dan ini juga yang Tuhan pengen bilang kepada kita semua di sini. That you are invited. Remember, you are invited. Di dalam kerajaan Tuhan, di gereja, di komunitas Tuhan, setiap orang diundang khusus. Dan Tuhan pengen ketemu dengan mereka secara pribadi. Dengan kalian secara pribadi. Kenapa? Karena at God's party, there is always room for more. At God's party, remember, there is always room for more. At church, there is always room for more. At JPCC Youth, there is always room for more. At small group, there is always room for more. Remember that. Dan mungkin sekarang kondisinya kalian ada di posisi, Kak, aku kayaknya nggak bisa Kak ke gereja. I do not belong to church, Kak. I do not belong in this place. Aku kayaknya udah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, Kak. Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku udah lama nggak berdoa. Aku udah lama nggak baca Alkitab, Kak. Aku siapa? Aku kurang keren, Kak. Aku nggak pantas ada di gereja, di komunitas ini. Hey, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang tadi, aku cuma pengen kasih tahu lagi bahwa you are invited. Tuhan mengundang kamu secara langsung untuk kamu bisa bergabung bersama-sama di komunitas Tuhan ini. In God's kingdom. Karena apa? You belong in this place. You belong in the church. You belong to this community. Ya. Kamu layak. Nggak peduli apapun yang jadi latar belakang kamu dan keadaanmu saat ini, seburuk apapun itu. Tuhan tetap terima kamu, Tuhan mengundang kamu karena Dia pengen ketemu dengan kamu secara personal. Atau mungkin kamu yang sedang ada dalam kondisi, Kak, I'm okay, I'm fine, aku sudah ada di gereja, di komunitas yang benar, di small group. Yes, that's very good. Tapi aku mau challenge kamu lagi untuk, hey, coba kamu mulai pikirkan, ada nggak teman-teman kamu yang seperti mereka berasa left out dari komunitas ini, dari gereja, dari youth. Think about them. Dan mulai kalian berpikir, gimana caranya supaya aku bisa kasih tahu ke mereka bahwa, hey guys, you are invited to this house, to this community. Kasih undangan mereka dan izinkan mereka tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu pengen juga bersekutu dengan mereka. Think about some of your friends. Okay. Nah, Kak yakin setelah kalian mendengar sermon ini, aku berharap kalian punya paradigma yang baru. Bahwa gereja Tuhan is for everyone. This church is belong to everyone. Apapun latar belakang kamu, apapun masalah kamu, hey, you belong to God's church. You belong to God's house. You belong to this community. So start from now, start to think about this. That everyone
is invited. Remember that. Everyone is invited. Oke? Dan Kak berharap kalian benar-benar bisa ingat ini dan kalian mulai kasih tahu ke orang-orang di luar sana betapa baiknya Tuhan. Dan sama-sama di dalam satu komunitas, di satu gereja, kita sama-sama bisa memuliakan Tuhan tanpa melihat apapun keadaan kita saat ini. Karena Tuhan menerima kamu apa adanya. Oke? All good? Izinkan Kak berdoa buat kalian ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa everyone is invited, Tuhan. Di dalam kerajaannya Tuhan, di dalam rumahnya Tuhan, di gereja, di youth, di small group, setiap orang berhak ngalamin Tuhan. Setiap orang berhak menikmati kasihnya Tuhan. Untuk itu buat kami mungkin yang selama ini merasa left out, kami merasa nggak dianggap, kami merasa nggak dipantas untuk ada Tuhan di komunitas orang-orang benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biar kami berikan dorongan keberanian untuk kami datang karena kami tahu bahwa Engkau sudah menantikan kami, menunggu kami untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan buat kami Tuhan yang sudah ada dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, berdoa bantu kami juga, berikan kami hikmat juga untuk bisa menjangkau teman-teman kami yang ada di luar Tuhan. Sehingga kami bisa sama-sama Tuhan bersekutu bersama dan kami sadar betul bahwa gereja ini adalah miliknya Tuhan dan setiap orang tak terkecuali berhak untuk menikmati kasihnya Tuhan bersama-sama. Because everyone is invited, everyone is belong to God's house. Thank you Jesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai Yud! Thank you so much Kak Edberg buat apa yang hari ini Kak Edberg sampaikan ke kita semua. Aku percaya ini semua akan memberkati kita menjadi storyteller di masa yang akan datang. Menolak menyerah, yay! Dan hari ini tentu aja kita akan ngelakuin sesuatu yang seru banget. Ada Game Master bersama aku tetap Trit Sumiarto. Dan before we spread into small group guys, kita akan mainin sebuah game yang bernama Find Something. Karena di situasi seperti ini kita harus mencari nih sesuatu apa ya yang bisa kita temukan dari dalam kehidupan kita. So, tanpa berlama-lama, aku langsung panggilin the winner of the last Game Master, Moshe. Hai Moshe. Halo Kak. Halo. Apa kabar Moshe? Baik Kak. Kamu hari ini mau lihat nggak sih siapa yang akan jadi penantang kamu? Boleh Kak. Karena kamu tetap yang termuda di sini. Dan aku langsung panggilin aja. Hai Filbert. Halo, hai. Hai. Halo. Ya ampun, seneng banget loh aku melihat familiar faces seperti kalian ini. Thank you so much Filbert and Moshe for joining us today. Dan hari ini kita akan main Find Something yang basically kalian perlu mencari nih yang akan aku kasih tahu gitu. Dan ada 3 rounds, setiap roundsnya hanya sekitar 30 detik aja. Oke? Dan siapa yang paling cepat menemukan barang yang aku minta, dialah yang menang. Dia yang aku berikan poin istimewa di hari ini. Paham nggak? Paham Kak. ya? Oke, kita langsung mulai. Udah siap? Aku akan sebutin 5 nama barang dan kalian akan langsung mencari barang-barang tersebut. Oke? Oke. Siap? Aku minta kalian mencari bolpen, sendok, jam tangan, remote, tisu basah. Dan 30 detiknya dimulai dari sekarang. Oke. Kenapa mereka hilang? Aku nggak ingat semuanya. Filbert, mana? Bolpen, sendok, jam tangan, remote, dan tisu basah. Tunjukkan barang-barang tersebut. Udah habis, kenapa lari lagi? Wah, sudah lewat. Oke. Oke. Mari, coba kita lihat. Where's your Bolpen. pen? Guys, Bolpen. bolpen, oke. Oke. Sendok. Sendok. No, I don't have sendok. Sendok. Oh iya, sendok. Yes! No, Sendok. no. Jam tangan. Filbert ada sendok, Jam tangan. tapi Moshe nggak punya sendok. Jam tangan. Filbert ada juga, Moshe juga ada. Oke. Remote. Tangan. Remote. Remote. Ada dua-duanya. Oke.
dan tisu basah. Kalau Filbert punya semua berarti Filbert Tisu basah. lanjut No. poin 1. Wah. Poin 1 aku berikan langsung kepada Filbert. Congratulations Filbert. Dan yang kedua, Alkitab, deodoran, hand sanitizer, sendal jepit, dan lilin. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mana? Tetap aku ditinggal lagi. Tetap mereka kehilangan aku dan aku kehilangan mereka. Hai, come back. Hey. Kembali yuk. Kenapa kalian hilang? Oke, Moshe sudah pertama kembali. Kita masih menunggu Filbert. Oke, jadi bukan cuman mencari yang cepat nyampe-nya aja ya, tapi aku juga mencari yang benar-benar membawa keseluruhan barang yang aku minta. Aku mau lihat barang-barang yang kalian udah kumpulin. Pertama, Alkitab. You know what Alkitab is kan? Please, come on. Ya, punya Alkitab. Yes. Kedua, deodorant. Deodoran aku Deodoran. adanya seperti Ayo. ini. Oke, Dong. ada ya. Bukan Oke. aku punya sih. Yang ketiga, hand sanitizer. Ini pasti semuanya punya dong. Kayaknya tuh di rumah-rumah tuh pasti banyak di mana-mana. Bercucuran. Disensor. Iya, betul, disensor. Disensor. Betul, ada ya. Yang keempat, sendal jepit. Sendal. Tolong Filbert nggak pakai nyari lagi yuk. Oke. Enggak ada di lantai kan? Oh baik, ada di lantai. Oke. Iya. Dua-duanya ada. Dan yang terakhir, lilin. Nah, ini termaksud lilin? Maaf Filbert, memang itu Aku tidak punya itu lilin. sangat berhubungan dengan lilin. Cuman itu untuk Iya. menyalakan lilinnya, bukan lilinnya. Jadi poin yang saat ini nih di babak kedua ini aku berikan kepada Moshe. Jadi 1 poin untuk Moshe dan 1 Moshe. poin untuk Filbert. Oke, kita punya seri nih di sini. Nah, Iya. yang di babak ketiga ini aku membutuhkan kalian bener-bener spesifik barang-barangnya ya. Paham ya teman-teman ya, adik-adik ya, semua yang ada di sini. Oke, paham ya? Kita mulai. Pertama, apapun yang berhubungan dengan JPCC. Kedua, heelsnya mama kalian. Yang ketiga, semprot nyamuk. Yang keempat, masker. Dan yang kelima, kunci. 1. Siap? 2, 3. Go. Kak, ayo lupa satu lagi Kak. Apa, Kak? Kak, Rian, satu lagi. Oke, Moshe datang Heels, duluan. kunci. Moshe datang. Barang yang berhubungan dengan JPCC, Ya. heels mama, semprot nyamuk, masker, dan kunci. Filbert udah menemukan semuanya nih kayaknya. Oke, Filbert. Oke, Moshe udah habis waktunya. Kenapa nggak ada pergi lagi? Semua aku lupa semuanya. Kok Kunci. Come on. Kunci, betul. Barang JPCC. Barang yang berhubungan dengan JPCC. Heelsnya mama Masker. kamu, semprot Heels. nyamuk, masker, dan kunci. Ya, aku semprot nyamuk. Nggak ada. Kunci. Tunjukkan kepadaku. Yang pertama, barang yang berhubungan dengan JPCC. Bible. Oke. Yang kedua, heels mama. Heels mama. Heels. Heels mama. Oke, sebenarnya itu namanya wages, cuman oke. I don't know Kak. Mungkin Come on cowok man. nggak tahu ya. Oke. Nah, yang ketiga, semprot nyamuk. I have. Yes, wow, pinky ya. Dan yang keempat, masker. Oke, barang yang kelima, kunci. Mana? Show me the key. Oke, luar biasa. Dan pemenangnya sebagai juara bertahan 2 minggu berturut-turut, Moshe dari Grade 9. Yeay! Hebat. Congratulations, Moshe. Ya, I'm sorry Filbert. Padahal aku berharap aku bisa melihat kamu di minggu-minggu setelah ini loh. Tapi tenang aja, aku tetap akan bisa ngelihat kamu. Karena tentu aja aku punya hukuman dong buat kamu.
Kan kalau misalnya nge-post selfie jelek itu kan kayaknya udah biasa dan STD banget ya, alias standar banget, Iya. ya nggak sih? Itu yang Karena tipikal kita kan. semua ini excellent, kita semua excellent dan kita semua tuh extra miles banget gitu. Nah, aku mau menantang kamu untuk nge-post foto kamu kaki di atas, kepala di bawah, dan nge-tag @JPCCYouth, hashtag JPCCYouthGM. Oke? Aku mau lihat kamu menjadi Filbert Sehat 2020. Wuhuu! Buktikan Filbert bahwa kamu bisa memajang foto kaki kamu di atas dan kepala kamu di bawah. Oke? Jangan lupa tag JPCC Youth, hashtag JPCCYouthGM. Oke, congratulations Mushe once Thank you, Kak. again. Kamu luar biasa loh, kamu bener-bener walaupun kamu muda bener-bener mempertahankan pendirian kamu. Dan kamu tidak membiarkan seorang pun menganggap kamu lemah karena kamu muda. Luar biasa Moshe, congratulations once again. Dan teman-teman, please enjoy your small group. Ingat kalau misalnya small group itu tetap ada, hanya dipindahkan menjadi virtual. Dan please mainin deh main-mainan kayak gini, ajak small group leader kalian, kalau perlu kalian yang jadi game masternya dan small group leader kalian yang kalian suruh cari barang-barangnya. Nah, tag juga ke @JPCCYouth and hashtag JPCCYouthGM kalau kalian mainin ini dan salah satu dari kalian ada yang videoin. Kita mau lihat dong keseruan kalian. So, that's it. Happy Sunday. God bless you. Stay safe. Bye.